Salam sejahtera dan salam patunggilan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan di awal Februari tahun 2021 ini, kita kembali bersama-sama masuk di dalam ibadah keluarga kita. Dan untuk itu, mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 4, bait yang pertama dan bait yang kedua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah keluarga kita pada saat ini kita mulai di dalam nama Tuhan Allah Bapa yang menjadi pemelihara kita. Berkat-Nya senantiasa menyertai saudara-saudara. Salam sejahtera dan damai menyertai saudara-saudara di dalam nama Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra. Amin. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57, bait pertama dan bait yang kedua. Yesus, lihat Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tibalah waktunya bagi kita untuk merenungkan sabda firman Tuhan berdasarkan sabda yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita menyerahkan hati pikiran kita kepada Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Tinggi,
Allah yang telah mengenalkan diri kepada kami di dalam diri Sang Kristus Yesus, kami bersyukur kepadamu jika pada saat ini kami Tuhan perkenankan untuk merenungkan sabda firman-Mu. Berdasarkan sabda itulah maka kehidupan akan kami bangun. Kiranya kasih setiamu yang mencerahkan pikiran kami, menjernihkan hati kami, sehingga kami dapat mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan merenungkan sabda-Mu. Amin. Sabda Tuhan kita petik dari kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai 14. Saya akan membacakan bagi saudara-saudara. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yehonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia, Raja Yehuda, ke Babel kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku,
mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudara-saudara, demikianlah sabda firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang telah mendengarkannya, merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan hari demi hari. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tahun ini adalah tahun di mana sudah genap 1 tahun negeri kita diharu biru oleh pandemi COVID-19. Suasana masih mencekam dan tanda-tanda bahwa jumlah korban akan menurun belum kelihatan. Tetapi mari kita bersama-sama berupaya supaya kita tidak lumpuh semangat kita. Terlebih lagi ketika pemerintah sudah berupaya keras untuk mendatangkan vaksin untuk pengobatan dan sekarang sudah mulai dipraktekkan, disosialisasikan secara skala prioritas. Nah, tetapi kita juga melihat bahwa di luar sana kadang-kadang suasananya sudah berubah, tidak lagi mencekam. Banyak orang yang merasa bahwa pandemi sudah tidak ada lagi. Dan di antara mereka juga sudah kembali meninggalkan disiplin protokol 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen? Suasana mencekam yang dialami oleh bangsa kita sejak setahun yang lalu, itu sebenarnya mirip-mirip dengan suasana yang juga dialami oleh orang-orang Yehuda atau bangsa Yahudi kurang lebih 6 abad sebelum Masehi. Ya, waktu itu mereka harus berhadapan dengan musuh besar mereka, negara superpower zaman itu, yaitu Kerajaan Babel, yang datang dari daerah Mesopotamia, di sebelah timur Palestina. Nah, waktu itu mereka datang, mereka menaklukkan Yerusalem, dan mereka mulai mengangkuti orang-orang dari Yehuda
menuju ke Babel. Bahkan Raja Yoyakin atau Yehonya pada waktu itu bersama-sama dengan keluarganya dan orang-orang pintar juga diangkut ke Babel. Suasana ini begitu mencekam. Suasana ini menimbulkan kepiluan, menimbulkan duka yang mendalam. Terlebih bagi orang-orang yang kehilangan anggota keluarganya. Para kekasih Tuhan Yesus Kristus, kurang lebih 4 tahun setelah peristiwa diangkutnya keluarga Raja Yehonya ke Babel itu, Yeremia yang waktu itu masih tetap tinggal di Yerusalem, tidak ikut terbuang ke Babel, mengirimkan surat. Surat ini berisi dorongan semangat supaya saudara-saudaranya yang ada di tanah pembuangan tidak merasa putus asa. Dan yang lebih hebat lagi adalah surat itu juga mengandung pengharapan bahwa jika mereka bersabar menunggu hari yang ditentukan oleh Tuhan, maka mereka akan kembali dipulangkan ke Yerusalem. Dan benar, Tuhan tentu saja mewujudkan janjinya. Tuhan tidak mengingkari janjinya. 70 tahun setelah bangsa Israel dibuang ke Babel, mereka dikembalikan ke tanah airnya di Palestina, yaitu ketika bangsa Persia menaklukkan kerajaan Babel. Ada pengharapan yang dimuat oleh surat Yeremia itu. Dan yang membuat perikop ini relevan bagi kehidupan kita sekarang adalah Yeremia melalui suratnya mendorong supaya saudara-saudaranya tidak menjadi orang-orang yang cemeng, orang-orang yang kacangan, orang-orang yang mudah menyerah. Tetapi di tanah pembuangan itu mereka justru harus menciptakan kenormalan yang baru. Mereka yang belum menikah didorong untuk mencari istri atau suami. Mereka yang belum mantu, jika anak-anaknya ikut, anak-anaknya dimantukan. Dan yang lebih lagi daripada itu, saudara-saudara, Yeremia meminta supaya di dalam tata hidup normal yang baru itu, mereka tetap menjadi berkat bagi kota di mana mereka ditempatkan Tuhan. Mereka tetap menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekeliling mereka tanpa membeda-bedakan. Apakah itu bangsa Yahudi seperti mereka, ataukah mereka itu adalah orang-orang Babel? Tidak boleh dibeda-bedakan. Mereka memang menderita. Suasana memang tidak mengenakkan. Tetapi Yeremia minta supaya mereka tetap menjadi berkat, menyejahterakan orang lain di sekelilingnya. Ini sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Harus diperjuangkan. Tetapi itulah yang harus mereka lakukan
di dalam rangka mereka telaten untuk menunggu sampai waktu Tuhan membebaskan mereka tiba. Saudara-saudaraku, Tuhan memang tidak menjanjikan supaya penderitaan itu segera berakhir. Tetapi yang jelas-jelas Tuhan janjikan adalah Tuhan akan tetap membersamai mereka di dalam menanggung penderitaan itu. Bukankah suasana seperti ini juga sedang kita alami sekarang? Kita tidak tahu kapan akan berakhirnya pandemi ini. Terlebih lagi, saudara-saudaraku, di tengah-tengah pandemi kita masih juga digencet oleh berbagai bencana. Ada bencana banjir, ada gempa bumi, ada tanah longsor, belum lagi ditambah dengan bencana sosial, bencana kemanusiaan. Ada begitu banyak hal yang bisa membuat kita menderita. Penderitaan itu bisa datang kapan saja, di mana saja, dari siapa atau dari mana saja. Tetapi kita sebagai orang beriman dikehendaki Tuhan supaya kita tidak menyerah dengan segala penderitaan itu. Kita dipercayai Tuhan untuk menjadi berkat justru ketika sedang dilanda bencana, sedang dilanda pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Untuk itu, mari kita bangkit. Tidak usah lagi kita merengek-rengek mengeluh karena bencana ini. Karena semua orang juga mengalaminya. Kalau saudara-saudara merengek dan mengeluh seperti yang lain, apa bedanya iman saudara? Apa yang menjadi khasnya iman saudara? Baiklah, tidak perlu lagi kita merengek ataupun mengeluh. Ini adalah waktunya kita menjadi berkat. Dan itu yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Sekarang tibalah kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengendapkan segala yang telah kita renungkan tadi di dalam kehidupan kita pribadi demi pribadi. Saat teduh kita mulai. Saudara-saudara, walaupun suasana masih mencekam dan mungkin kita menjadi bagian di dalam penderitaan masyarakat kita, marilah jangan kita ikut tenggelam di dalam penderitaan itu. Jangan lupa kita berbahagia dan untuk mengungkapkan sukacita itu, marilah kita bersama-sama mengumpulkan persembahan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 337, bait yang pertama, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur,
Baiklah saudara-saudara, mari kita mendaraskan doa syafaat kita. Bapa yang mengenalkan diri di dalam Sang Kristus Yesus, kembali kami datang kepadamu untuk bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Setidak-tidaknya Tuhan menguatkan kami di tengah-tengah pandemi maupun bencana-bencana yang lain, supaya kami tetap kuat dan tetap dapat memancarkan sukacita ilahi sehingga menghiburkan hati saudara-saudara yang ada di sekeliling kami. Dan karena itu kami juga mengingat akan saudara-saudara kami, terutama para tenaga kesehatan maupun para korban dari pandemi COVID-19 dan juga keluarga mereka. Mereka ini adalah orang-orang terdepan di dalam menghadapi virus COVID-19. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan senantiasa memberi semangat serta penghiburan kepada saudara-saudara kami ini, supaya mereka tetap menyadari bahwa Engkau, Allah mereka, senantiasa beserta dengan mereka. Dan Engkau juga menyertai kami yang juga berjuang untuk mempertahankan kehidupan di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak menentu ini. Kami juga mendoakan aparat pemerintahan yang sudah mulai mensosialisasikan vaksin untuk memerangi COVID-19. Dan mereka sudah mulai melaksanakan vaksinasi kepada masyarakat sesuai dengan skala prioritas. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyemangati jerih payah mereka, mulai dari kepala negara sampai dengan aparat yang ada di lokal-lokal. Supaya dengan demikian, usaha keras untuk memerangi ketakutan, memerangi kekalutan dan perasaan yang mencekam ini pada akhirnya dapat menuai sesuatu yang baik. Kami mendoakan keluarga pendeta ataupun keluarga guru Injil, penatua diaken yang berusaha keras tetap melayani warga jemaat. Kiranya Engkau menyertai mereka, Engkau senantiasa mendampingi mereka, sehingga usaha-usaha baik mereka membuahkan hasil dan warga jemaat merasa tidak ditinggalkan oleh Engkau melalui mereka. Bapa yang Maha Kudus, kami juga menyerahkan persembahan yang tadi telah kami kumpulkan. Kiranya kasih setiamu yang besar menjadikan persembahan ini layak untuk kami pakai melayani setiap orang dengan penuh kasih sayang melalui jemaat kami masing-masing atau melalui lembaga-lembaga yang ada di bawah Gereja Kristen Jawi Wetan. Bapa yang Maha Kudus, itulah doa syafaat kami yang kami sampaikan dalam segala kerendahan hati kami, hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Para kekasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengakhiri ibadah keluarga kita dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 402, baitnya yang pertama. Para kekasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita kembali kepada aktivitas kita masing-masing, marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang menjadi sumber segala berkat dan rahmat, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sumber kasih sayang dan kehidupan kekal, serta Sang Roh Kudus yang menjadi sumber kekuatan, sukacita, dan semangat pelayanan, senantiasa menyertai saudaraku-saudaraku sekalian saat ini hingga Maranatha tiba. Amin.